Jadi udah pasti emang besar lah menurut saya ya. Kenapa? Karena kan pertama kali masalah pandemi. Jadi sebenarnya kita kan belum bangkit. Otomotif tuh belum bangkit. Kenapa saya katakan belum bangkit normal? Karena kita masih hidup di 2021 dan 2022, terutama di 2022 itu adalah dengan insentif ya PPNBM zero terus diturunkan di quarterly dan akan berakhir September. Ya kan ini udah cukup kita bisa lihat pada waktu PPNBM ditarik di Februari itu pasarnya turun ke 69, biasanya 80 ribuan. Saya pasti mengatakan bahwa akan ada problem. Kenapa? Salah satu faktor yang sangat menentukan demand of new car itu adalah cost of fuel dan juga banyak sekali lah biaya-biaya interest segala macam ya kan. Masalah mengenai banyak sekali lah faktornya, buntutnya kan. Dan kita lihat kan bahwa kenaikan BBM ini berbuntut panjang, gitu kan. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah ini pilihannya kan menurut pemerintah yang mengatakan bahwa ini pemilihan yang susah dan kalau tidak dimulai dilakukan dari sekarang maka APBN akan istilahnya itu akan bobol, ya, akan ambruk segala macam. Dan itu pilihan ya sesuatu yang harus diambil ya. Tapi kalau dampak BBM ini panjang ya, tadi katakan kan udah dijelaskan tadi Menteri Perhubungan udah bilang 11 sampai 30% kalau nggak salah kenaikan harga. Saya mengambil contoh tahun ini udah pasti pasar akan turun lah prediksi sampai akhir tahun. Tapi kalau dikatakan drastis mungkin enggak ya. Kenapa? Karena outstanding ordernya udah banyak sampai yang mungkin bertumbuk sampai Desember itu karena chipnya kan tidak terpenuhi. Jadi outstanding cukup panjang. Mungkin 3 bulan terakhir atau 4 bulan atau 5 bulan 3 bulan 4 bulan terakhir ini kemungkinan dampak menurunnya menurut saya tidak signifikan. Yang saya takut adalah di 2023. Saya kasih contoh soal di sini, saya kebetulan punya data itu 2005 dan 2006 kasusnya sama. BBM naik itu dari 2.400 menjadi 4.500, kira-kira 80%. Dan inflation juga pada waktu itu adalah 11,8, ya kan? Itu penurunannya jauh sekali. Jadi tapi bukannya di tahun yang bersangkutan gitu. 2005-nya itu 533, tapi di 2006-nya itu turun 40%. Tapi menurut saya tahun depan mungkin nggak separah ini lah. Prediksi saya akan tetap turun. Baik Pak Joni, Terus yang kedua, Pak Joni, tapi kita ingin tahu juga Pak Joni, sebenarnya seberapa besar sih dampak dari PPNBM ini terhadap industri otomotif ini Pak? Apalagi sekarang kan sudah memasuki bulan September yang dikabarkan PPNBM ini akan habis Pak. Ini saya mengulas tahun lalu ya, tahun lalu PPNBM kan 0%. Itu kan langsung marketnya yang jolak, kembali lagi ke arah 80 sampai 90 ribuan. Ya, itu artinya dampaknya kuat sekali ya. Kenapa? Karena masalahnya PPNBM itu akan mengurangi harga mobil. Ya kan? Jadi kan sebenarnya di Indonesia itu harga mobil itu salah satu faktor yang besarnya adalah PPNBM atau pajak, ya kan. Dan dengan adanya itu kalau Mbak Sapranya sih emang signifikan, tapi kan yang Mbak katakan itu kan Mbak sekarang sudah declining pelan-pelan kan. Itu kan enaknya Januari sampai Maret itu kan mesti penuh 100%. Tapi setelah itu kan Juni ke Juli kan April ke Juni itu kalau nggak salah sudah untuk beberapa bagian aja. Setelah itu diturunin lagi kalau nggak salah 25% itu sampai dengan September. Setelah itu September onward 0 kalau nggak salah. Ya kan? Jadi kalau melihat dampaknya cukup besar ya. Tapi kalau melihat sampai di ujung tahun, menurut saya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena sudah tinggal 25%. Tapi sekarang dampak yang gede adalah karena ya ini ya kenaikan BBM dan juga ya yang tadi Mbak katakan bahwa PPNBM-nya nol atau dicabut atau normal kembali, itu sangat berdampak. Kalau menurut Bapak, pandangan soal rencana penghapusan PPNBM bagi produk otomotif dengan TKDN atau local purchase hingga 80%, bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? TKDN itu kan kedalaman industri kan ya. Tapi kalau di sini TKDN sebenarnya pengertiannya adalah local purchase. Kita harus bedakan antara local content dan local purchase. Kalau lokal konten Indonesia itu sebenarnya mesti di atas 50-an, 55% lah untuk yang Kijang Avanza itu sampai 60. Kalau lokal purchase yang dipakai buat TKDN itu 80%, menurut saya bagus-bagus saja. Kan tadi saya katakan
bahwa dengan ada masalah ini akan inflasi ini panjang, dengan kenaikan BBM ini akan menyebar luas, ada faktor dominonya. Dominonya akan terjadi inflasi ya. Inflasi kan pemerintah memprediksi sampai akhir tahun 6% kan. Tapi apakah ini sudah diperhitungkan dengan naik fuel price atau enggak? Kalau belum, Core mengatakan itu sekitar 8-9%. Nah, kalau inflasi akan naik begitu tinggi, udah pasti akan mengejas yang namanya interest rate. Nah, interest rate ini kan sebenarnya 3,75, ya kan? Tapi dengan adanya faktor semua naik segala macam, interest rate nggak mungkin ditahan. Nah, kalau interest rate naik, biaya-biaya lain juga akan naik, logistik, transportasi, segala. Ini dampaknya akan panjang. Nah, ini saya tidak tahu apakah sudah dihitung atau enggaknya. Kedua, kalau Anda tanya Pak Joni bagaimana tahun depan, tergantung dari faktor-faktor yang tadi penanganan pemerintah. Sekarang bagaimana pemerintah coba menangani yang tadi saya katakan, intervention pemerintah itu perlu untuk bagaimana memanage inflation, kenaikan logistik, segala macam, terus membantu BLT dan buat otomotif, bunga yang murah atau insentif lain gitu. Oke, Pak, kini Presiden juga mendorong agar electronic vehicle dapat berkembang, apalagi sekarang di tengah tingginya harga BBM. Tapi kenapa Pak, kita masih menemukan mobil-mobil listrik yang harganya memang masih mahal? Apa sebenarnya yang membuat mahal Pak? Apa karena memang barang-barangnya masih dari luar, masih impor, lalu kita belum memproduksi sendiri, atau apa Pak sebenarnya? Saya menjawab coba berdasarkan pengalaman saya kan di industri. Itu kalau membangun sesuatu yang namanya teknologi baru, itu nggak semudah yang membalikkan tangan gitu. Ini contohnya masalah mengenai electric vehicle. Kenapa masih mahal? Karena masalahnya teknologinya belum sempurna untuk baterainya. Dan baterai itu 40-50%. Jadi kalau 40-50%, kalau R&D-nya masih tinggi terus, itu akan tetap membebani cost. Jadi menurut saya, berdasarkan waktu saya masih megang itu, untuk hybrid itu sampai fase kelima, jadi kalau nggak salah 5 kali 4 tahun, jadi kira-kira 20 tahun baru harganya mendekati harga normal mobil biasa, itu sekitar 10-15%. Tapi mungkin dengan adanya teknologi yang sekarang canggih dan regulasi yang memaksakan dunia itu ke arah clean atau zero emission, kemungkinan besar akan bisa ditarik lebih cepat, tapi tidak mungkin dalam waktu secepat-cepatnya gitu. Jadi feeling saya mungkin kalau itu ditarik 3-4 tahun, ya kali 4 kali mungkin sekitar 10-15 tahun. Baru diketemukan teknologi yang sempurna. Sampai sekarang ini kan entar dari yang flat, dari pakai ferro, terus pindah lagi kepada lithium, sekarang pindah lagi ke solid segala macam. Jadi segala sesuatunya akan dibangun itu, teknologi itu akan bagaimana menyentuh yang namanya safety number one. Jadi keselamatan. Kan kalau sekarang ini kan electric vehicle kan banyaknya toto mendadak bakar, ya kan? Itu kan karena masalahnya ya teknologinya belum sempurna. Oke.